Little Princesses. Mika Arakara. Yeay. Kita mau yel-yel lagi. Semua siap? Siap? Oke, belum. Oke. El Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan. Semuanya sudah melek semuanya dari bangun dari tidurnya sudah ya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Bangkit berdiri semangat dari awal memuji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Mari El Rocky kita mulai dengan doa. Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan baru yang Engkau berikan. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali mau menghadap tahta kasih karunia-Mu, yang mau beribadah kepadamu, memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang disukakan dengan apa yang kami lakukan, dan biarlah sedari kami memuji-Mu, menyembah-Mu, merenungkan firman-Mu, juga berikan persembahan buat Engkau. Biarlah Tuhan hati kami dibajak, hati kami dilembutkan, dan biarlah kami ini boleh diurapi menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan kuasa yang daripada-Mu terjadi atas setiap El Rocky pada minggu ini. Kami siap untuk beribadah kepadamu dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di kitab Yeremia. Dan sekarang kita mau belajar lagu dari kitab Yeremia 32. Ikuti ya. Simple. God made me, God loves me, God sees me, He is in control. God made me, God loves me, God sees me, He is in control. My Lord, my God, there is nothing too hard for you to do. Jeremiah 32.
Kita sama-sama berdoa terlebih dulu ya El Rocky ya. Mari posisi berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh dilayakkan memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami rindu memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dikudus sucikan, boleh menjadi pelebaran bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, Kota Yogyakarta ini, untuk pelayanan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kudus sucikan, kami siap memberi, menabur dengan hati yang penuh kerelaan dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari setia sampai akhir buat Tuhan Yesus. Senyum, senyum, senyum. Oke. Apa itu ya? Yuk, senyum dulu ke kiri dulu. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Yeay, amin. Mari El Rocky, siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dulu. Kami mau percaya kepadamu sampai akhir Tuhan. Tolong kami untuk percaya kepadamu. Yes, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang
semuanya, memasuki bulan Juni, kita ada di dalam pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Yehezkiel. Anak-anak siap kalau bulan lalu dan bulan April ya, April dan Mei, kita sudah melewati daripada 2 nabi besar, ada Yesaya, ada Yeremia, dan ini juga adalah salah satu dari nabi besar, yaitu Yehezkiel. Maka sebelumnya, mari semua anak-anak bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, urapi kami, tolong kami ya Roh Kudus, beri kepada kami pemahaman sehingga saat kami mendengar firman, ditaburi oleh firman Tuhan, kami dengar-dengaran akan isi hati Tuhan. Kami sungguh-sungguh mendengarnya untuk mengenal akan kehendak hati Bapa. Sekalipun kami ini anak-anak-Mu, masih muda, masih kecil, tapi biarlah kami dianugerahkan roh bijaksana oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau duduk tenang, kami mau fokus, kami mau ada dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak, Yehezkiel itu hidup pada masa yang sama dengan Daniel. Wah, ini fakta yang menarik ya. Kemudian, sama seperti Yesaya dan Yeremia yang adalah nabi, Yehezkiel pun demikian. Tetapi pada masa Yehezkiel itu sudah lebih maju lagi. Jadi waktu Yeremia itu sebagai nabi, Yehezkiel masih kecil, masih muda, dan kemudian dia masuk di dalam sekolah imam. Ada loh pada masa itu kalau terpanggil sebagai imam, terpanggil sebagai nabi, maka juga harus sekolah ya. Dan demikianlah Yehezkiel. Kita akan membuka dalam Yehezkiel 1 ayat 3 dan 4. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dimulai dengan Yehezkiel pasalnya yang kedua. Anak-anak siap? Kalau sudah, mari buka bersama. Yehezkiel 1 ayat yang ketiga dan 4. Ini supaya anak-anak mengerti dan paham akan latar belakang daripada Nabi Yehezkiel. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ini perkataan Yehezkiel. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Seterusnya Bundo tidak akan bacakan. Ini adalah suatu penglihatan yang pertama yang dialami oleh Yehezkiel. Memang Yehezkiel itu adalah imam, tapi di dalam panggilannya dia itu menjadi seorang nabi, yang artinya Tuhan berfirman melalui nabi tersebut. Nah, maka kita menjadi tahu bahwa Yehezkiel itu papanya bernama Buzi, dan di sana di sungai Kebar itu, ini adalah saat daripada Yehezkiel, orang Israel itu ditangkap anak-anak, dibawa di dalam pembuangan. Nah, menarik adalah ya bahwa tadi seperti yang tadi Bundo sudah katakan, Yehezkiel ini kemungkinan dia kenal dengan Daniel, karena pada masa itu ya, waktu mereka mengalami yang namanya perbudakan, dikalahkan kerajaan Israel, maka pemuda-pemudi Yahudi pilihan yang pintar-pintar, yang hebat-hebat itu dibawa ke Babel. Antara lain Daniel dan ketiga sahabat Daniel. Di dalam kitab Daniel kita sudah belajar hal tersebut. Nah, baru kemudian ada lagi 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Nah, di antaranya itu ada Yehezkiel. Maka anak-anak, kita tahu bahwa di dalam kitab Yehezkiel ini yang arti namanya adalah Allah menguatkan.
Jadi arti nama daripada Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Dia dalam usianya sampai 25 tahun, dia tinggal di Yerusalem. Sebelum kemudian baru terjadi yang namanya peperangan, Israel dikalahkan, Yerusalem dihancurkan, kemudian semua orang Yahudi ditangkap, ditawan, dijadikan budak, dipisah-pisahkan, dibawa ke Babel. Nah, inilah juga yang terjadi kepada Yehezkiel. Maka kita akan lanjutkan dalam Yehezkiel pasalnya yang kedua. Anak-anak buka. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Anak-anak, di dalam kitab Yehezkiel ini saat anak-anak membaca anak manusia, hai anak manusia, itu artinya adalah Yehezkiel. Jadi Tuhan memanggil Yehezkiel dengan kata anak manusia. Bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Nah, anak-anak, kalau nanti anak-anak di rumah baca, karena ini panjang sekali, maka engkau akan tahu seperti halnya Yesaya, seperti halnya Yeremia, seperti halnya semua orang, termasuk anak-anak. Yehezkiel juga sama, Tuhan datang, Tuhan memanggil. Nah, anak-anak, bisa aja memang waktu Tuhan memanggil kita, memanggil engkau, tidak sama seperti Yesaya, Yeremia, atau Yehezkiel. Ya, mungkin anak-anak nggak bisa mendengar mana ya. Kalau Yehezkiel kan dipanggil. Kalau Nabi Samuel itu juga dipanggil. Aku kok tidak dengar? Berbeda-beda anak-anak. Lebih banyak kita tahu panggilan Tuhan adalah di saat kita mengenal Tuhan melalui firman. Karena di dalam pasal ini pun seperti yang tadi anak-anak dengar Bundo bacakan, firman-Nya. Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Tuhan bilang, hai anak manusia, bangunlah, aku memanggil engkau dan aku mau berfirman kepadamu. Saat Tuhan memanggil, pasti artinya Tuhan memberikan suatu misi, suatu tugas. Nah, Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk diutus kepada orang Israel. Orang Israel ya pada masa-masa itu, sekalipun mereka sudah mengalami yang namanya dibuang, tapi ternyata mereka masih tetap belum benar-benar menyembah kepada Tuhan. Mereka masih terpengaruh, keikut sama bangsa-bangsa yang lain. Ya ampun, kamu itu Tuhanmu apa sih itu? Wih, lembu ya gambarnya. Kenapa lembu? Ya karena kalau lembu kan putih gagah, kata orang bangsa lain. Kemudian orang Israel mikir, oh iya, kalau Tuhanmu, Tuhanku nggak punya, nggak ada wajah, nggak ada yang contohnya. Oh, Tuhanmu mungkin itu adalah Firaun, raja gagah perkasa. Enggak, Tuhanku Yahweh, pencipta langit dan bumi. Lah terus bentuknya kayak apa? Orang Israel nggak bisa menjawab kayak apa ya? Bangsa Moab, bangsa Farisi, bangsa Amon, semuanya waktu mereka berdoa, waktu mereka beribadah, Tuhannya mereka ada. Seringnya adalah binatang-binatang. Kami apa dong? Nggak seru ah. Ya sudah deh, aku mau ikut coba berdoanya kepada Baalmu. Wah, anak-anak, ini adalah suatu kebodohan. Tuhan yang kita sembah,
Itu sebelum kemudian di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang inkarnasi, maka kita jadi tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, menebus kita dengan mati di kayu salib. Tapi Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak kelihatan seperti yang lain-lain. Makanya kita melihat Tuhan kita dengan iman. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia pencipta langit dan bumi. Bumi ini, dunia ini adalah tumpuan kakinya. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita sembah itu dikecilkan menjadi ciptaan? Lembu, kemudian ular, gajah, dinosaurus, apapun itu, semua ciptaan. Dibandingkan dengan Tuhan, tidak bisa. Maka anak-anak jangan terpengaruh. Itulah mengapa Tuhan mengutus Yehezkiel supaya datang kepada bangsa Israel. Mereka menyembah Tuhan yang lain, itu artinya mereka memberontak. Maka Yehezkiel membawa firman Tuhan, datang berkata, bertobatlah. Kemuliaan Tuhan itu melebihi segalanya. Ini salah satu daripada panggilan Yehezkiel. Nah, anak-anak semuanya, di dalam pasal kedua ini kita jadi mengerti bahwa Tuhan bilang sama Yehezkiel, engkau hidup harus berbeda. Engkau ini sekalipun di tengah-tengah dari semua bangsa dan orang pemberontak itu, biarlah engkau hidup kudus. Demikianlah dengan anak-anak dan kita semuanya. Jangan sampai kita harus mengalami kehidupan yang sulit. Di sana baru kita merasa bahwa bagaimana ya, aku harus jadi sama atau jadi berbeda ya. Mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, tidak mungkin menjadi sama dengan yang lainnya. Mengapa? Karena yang lainnya tidak akan melakukan yang Bapa sukai. Engkau lihat mungkin temanmu berbohong mudah. Tapi engkau kalau berbohong, di mana dari menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah, harus ada perbedaannya. Jadi anak-anak, kita saat beribadah bersama-sama di hari Minggu, di pertemuan ibadah doa, komsel, segala macam, itu tetap akan lebih sedikit daripada setiap harinya anak-anak berangkat sekolah. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, beberapa ada yang Sabtu juga sekolah. Engkau berangkat ke sekolah. Di sana teman-temanmu harusnya melihat engkau sebagai contoh yang baik. Inilah mengapa Tuhan memanggil daripada Yehezkiel supaya mengabarkan, supaya menegur, supaya menunjukkan kepada bangsa Israel apa yang mereka lakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Minggu depan kita akan teruskan lagi mengenai Yehezkiel, tapi hari ini anak-anak sudah mengerti, sudah paham di mana Yehezkiel juga dipanggil oleh Tuhan untuk membawa firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Amin. Yes, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Masih semangat semuanya? Masih. Oh, puji Tuhan. Kita mau sama-sama ulang. Kita nyanyi lagi lagu Jeremiah 32. Let's go. God made me. God made me. God loves me. God loves me. God sees me. God sees me. He is in control. God made me. God made me. God loves me. God loves me. God sees me. God sees me. He is in control. My
Anak-anak, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Ambil sikap doa, semuanya berdiri, sekalipun mungkin ada anak-anak yang sedang dalam keadaan kurang sehat di rumah, sehingga beribadah secara online. Mari bangkit berdiri dengan sikap hormat, menghormati Tuhan yang kudus. Kemudian angkat kedua tanganmu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim mesra dengan Allah Roh Kudus, di dalam Allah Tritunggal, biarlah engkau senantiasa dikaruniai dan disertai mulai dari sekarang sampai pada sekekekalan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye. Happy Sunday. God